Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram. Baik, yang saya hormati Bapak Dekan sekaligus dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yakni Bapak Edi Irwan, SPT MSc PhD. Yang saya hormati Ibu Delvia Saleh selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan yang saya hormati Ibu Dewi Ananda Mutra, SPT MP selaku Ketua Prodi Peternakan, dan yang saya hormati pembimbing satu saya Bapak Juli Handoko, DRH MSc, dan pembimbing dua saya Bapak Jepri Julantoni, SPT MP. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, terutama untuk saya yang saat ini bisa mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul dampak yang ditimbulkan oleh sapi Bali akibat pemberian limbah sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang dampak yang ditimbulkan oleh sapi Bali akibat pemberian limbah sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik, pertama, mengapa saya mengambil judul itu? Saya mengambil judul itu karena saya melihat masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti kurang mengetahui kegunaan limbah sagu yang biasanya dibuang begitu saja, tidak diolah. Maka daripada itu, saya ingin masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti mengetahui manfaat dan kegunaan limbah sagu yang biasanya dibuang begitu saja. Sekarang saya akan mengolahnya menjadi makanan bagi ternak, yaitu sapi Bali. Memasuki poin yang pertama tentang tujuan penelitian saya. Adapun tujuan penelitian saya yaitu agar saya khususnya dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti mengetahui dampak apa yang ditimbulkan oleh sapi Bali akibat pemberian limbah sagu. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki ternak sapi. Dan penelitian ini juga dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian di masa akan datang. Poin yang kedua, tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang saya ambil yakni yang pertama sagu, yang kedua limbah sagu, dan yang ketiga sapi Bali. Memasuki yang pertama yaitu sagu. Sagu itu merupakan tanaman asli Indonesia dan diyakini berasal dari Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, dan tersebar di Kepulauan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Luas perkebunan sagu diperkirakan 1,2 juta hektar dan di Riau berkisar antara 69,916 hektar. Sagu juga memiliki beberapa potensi, yakni sebagai sumber pangan dan bahan industri. Sebagai sumber pangannya dapat diolah menjadi berbagai macam makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan sumber bahan industri sagu dapat diolah menjadi tepung. Dari tepung sagu dibuat bahan perekat dan plastik karena mudah
terurai secara alami. Peningkatan jumlah produksi sagu berbanding luas dengan peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan. Yang kedua, limbah sagu. Limbah sagu itu mengandung ligoneselulosa yang kaya akan selulosa dan pati, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai optimal sebagai sumber karbon. Limbah sagu berupa ampas mengandung 65,7% pati dan sisanya berupa serat kasar, protein kasar, lemak, dan abu. Selanjutnya, sapi Bali. Sapi Bali itu merupakan salah satu bangsa sapi asli Indonesia yang merupakan hasil domestifikasi langsung dari banteng liar. Sapi Bali dikembangkan dan dimanfaatkan dan dilestarikan sebagai daya ternak asli yang punya ciri khas tertentu dan mempunyai kemampuan untuk berkembang dengan baik dan berbagai lingkungan yang ada di Indonesia. Sapi Bali juga memiliki performa produksi yang cukup bervariasi dan mampu memproduksi daging yang sangat tinggi, sehingga sumber daya genetik sapi Bali merupakan salah satu aset nasional yang merupakan plasma nutfah yang perlu dipertahankan keberadaannya dan dimanfaatkan secara lestari sebab memiliki keunggulan yang spesifik. Sapi Bali juga telah masuk dalam aset dunia yang tercatat dalam list FAO sebagai salah satu bangsa sapi yang ada di dunia. Poin yang ketiga, materi dan metode. Masuki poin yang pertama, yaitu waktu penelitian. Insya Allah kegiatan penelitian ini berlangsung dari bulan Juli sampai Oktober 2020 di Desa Mekirau, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti. Poin yang kedua, perubahan yang diukur. Adapun perubahan yang diukur adalah pertambahan berat badan harian (PBBH) diukur per 2 minggu, konsumsi pakan setiap hari, kecernaan pakan, perlakuan meliputi kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik. Pengukur lingkar dada dilakukan untuk mengetahui pertambahan bobot badan, dilakukan menggunakan pita ukur dan kemudian ditabulasikan sesuai tabel rumus ukur dan kemudian ditabulasikan sesuai tabel rumus perdugaan berat badan menurut scroll. Pengukuran ini dilakukan per 2 minggu selama 4 bulan pada pagi hari sebelum ternak sapi dikasih makanan. Jumlah pakan dan sisanya ditimbang setiap hari untuk menghitung konsumsi pakan per harian. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.